Hi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to our tutorial video. Today, we are still going to have a tutorial video for our Google Classroom, especially on how to use originality report atau bagaimana caranya menggunakan laporan keoriginalitasan di Google Classroom. Fitur ini akan mempermudah kita untuk mengecek bagaimana keoriginalitasan hasil kerja atau karya siswa. Di sini kita bisa dengan mudah mengecek apakah siswa kita benar-benar melakukan kerjaan secara original atau hanya copy-paste dari internet saja. Tentu ini akan sangat mempermudah kita dalam memberikan penilaian yang fair bagi siswa kita dan akan mempermudah kita juga untuk menilai apakah siswa kita itu betul-betul bekerja secara jujur atau tidak. Baik, tanpa panjang lebar kita akan mulai tutorialnya. Pertama-tama yang harus kita siapkan adalah tentu Google Classroom kita ya. For this occasion, saya menggunakan Google Classroom dengan menggunakan email ala Bidin. Mungkin juga bisa berguna bagi teman-teman yang menggunakan email biasa, Gmail biasa seperti itu. Well, di sini saya akan menampilkan dua browser nanti. Browser ini adalah browser buat guru, sedangkan browser yang ini adalah browser buat siswa. Jadi ada warna hitam sama warna putih ya. Nanti kalau saya bolak-balik berarti bisa dilihat bagaimana penampilan dari kedua browser siswa dan guru. Hal ini untuk mempermudah siswa ataupun guru ataupun siapapun yang nanti akan menanyakan hal-hal yang terkait mengenai penugasan ini. Oke, kita langsung aja ke guru ya. Untuk guru sendiri nanti kita akan lihat halaman seperti ini. Halaman di classwork-nya. Misalkan kita pengen create assignment. Contoh saya, going to create an assignment on how to create a short story misalkan. Di instruction biasa, misalkan please write a ini instruksinya boleh saja, whatever. Cuman di instruction ini tolong nanti diberikan penjelasan bahwa please submit the assignment through Google Doc. Nah, ini penting banget harus di-highlight ya, kalau misalkan kita pengen membuat originality report-nya. Kenapa ini harus di-highlight? Karena ini nanti akan berguna, saya jelaskan, bahwa originality report ini hanya bisa mengecek kerjaan siswa ketika siswa itu mengumpulkan melalui Google Doc. Kalau misalkan siswa nanti add, kemudian dia menggunakan file dari Microsoft Word yang offline, itu nggak bisa dicek. Sedangkan kalau siswa nanti masuk ke Google Doc, bisa dicek. Nanti kita akan tunjukkan bagaimana perbedaannya. Seperti biasa ini, masukkan ke kelas apa aja. Kalau mau banyak kelasnya silahkan. Atau satu kelas juga nggak apa-apa. Sampai satu kelas dulu. Kemudian nilainya berapa, due date-nya kapan, bebas. Ini diisi kapan saja, terus tergantung kebutuhan. Kemudian topiknya, seperti biasa, diisi kalau misalkan mau. Kemudian rubrik. Untuk rubrik sendiri nanti saya akan buat video tutorial sendiri tentang rubrik, bagaimana cara penggunaannya. Hari ini kita akan fokus pada originality report ini. Nah, yang harus diperhatikan sama teman-teman, hati-hati dalam mengklik originality report ini. Kenapa? Karena kita sebagai guru dalam satu kelas hanya diperbolehkan menggunakan originality report ini selama 3 kali saja. Kalau teman-teman sekalian klik ini, kemudian diklik lagi, itu sudah dihitung 1. Misalkan diklik ini, terus dibatalkan. Nanti udah terhitung 1. Sedangkan kita hanya punya jatah 3 kali saja. So we only have 3 times usage of originality report, jadi dipergunakan dengan baik ya. Kalau misalkan udah lebih dari 3 kali, berarti biasanya nanti nggak bisa. Harus tunggu selama 45 hari lagi baru bisa menggunakan lagi di kelas yang sama. Sedangkan kalau misalkan ini kan ada kelas ini, kelas A misalkan. Kalau di kelas yang lain ya 3 lagi, jadi setiap kelas 3. Itu yang harus diperhatikan. Gitu ya, jadi cuma 3 kali saja. Jadi hati-hati dalam klik ini, betul-betul kalau misalkan ini membutuhkan originality report, betul-betul membutuhkan dicek originalitasnya baru digunakan. Cuman kalau misalkan tidak dibutuhkan, betul-betul cuma kayak hal yang sepele atau tugasnya tidak begitu berat, jangan menggunakan originality report ini. Begitu ya. Karena saya hari ini akan mempraktekkan bagaimana originality reports, jadi saya klik saja. Nah, nanti bakal ada 3 assignment with originality reports left. Jadi 3 assignment. Jadi kita punya 3 lagi nih. Cuma nanti kalau misalkan udah di 1 kali, 2 kali, nanti bakal ada 2 assignments, 1 assignment, atau misalkan no assignment left. Tergantung kita menggunakannya seberapa banyak gitu. Gitu ya. Jadi ini kayak kelasnya masih baru, jadi masih tersisa 3.
Hati-hati, kalau misalkan udah yakin betul-betul bahwa ini menggunakan originality report, di continue aja. Nah, ini kalau kita uncheck lagi, nanti kita akan anggap, nih misalkan, nah itu sudah dianggap 1. Ini berarti yang kedua, ya kan? 2. Dah tadi kita belum menggunakan, tapi karena kita udah uncheck berarti 2. Nah, ini udah hilang berarti kesempatan kita. Oke, saya pakai lagi, continue. Jadi kalau saya cek lagi, berarti ini yang terakhir. Begitu, hati-hati. Kalau sudah selesai menggunakan ini, baru kita assign. Langsung di-assign. Yap, seperti ini. Ini halaman dari gurunya ya. Nah, bagaimana di halaman siswanya? Kita akan lihat di halaman siswanya. Halaman siswa akan muncul seperti ini. Nah, nanti siswa akan dihadapkan dengan tampilan seperti ini. Nah, please write a short story, bla bla bla. Ini please submit, bla 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 bla. Nah, tugas siswa adalah dia nanti akan add or create ini. Nah, yang harus kita tekankan adalah pastikan bahwa siswa add atau create yang Google Doc ini, bukan yang file atau link atau Google Drive. Ya, untuk aman saja, untuk bisa dicek, kita pastikan siswa klik Google Doc. Kalau nggak bisa siswanya, misalkan udah submit, terlanjur submit ke file ini, nanti siswa bisa kita return tugasnya, suruh submit di Google Doc ini, bisa. Ya, nanti siswa bisa resubmit tugasnya. Suruh siswa kalau misalkan udah mengerjakan di Microsoft Excel yang offline, disuruh di copy paste saja ke sini. Jadi siswa klik Google Doc ini, nanti akan muncul seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini, nanti akan ada originality report ini. Nanti siswa bisa ngecek sendiri apakah kerjaan dia plagiat atau enggak. Siswa sendiri juga bisa tahu sebetulnya. Jadi tanpa harus dicek sama gurunya, kalau siswanya mau, dia bisa cek sendiri dulu sebelum dia diserahkan ke gurunya. Sebelum dia menyerahkan tugasnya ke gurunya. Kemudian kalau siswanya ini kan udah ada nih file Google Doc-nya, diklik lagi, baru dia akan diarahkan ke halaman Google Doc-nya. Nah, disinilah baru siswa bisa menulis kerjaannya. Kalau misalkan siswa sudah punya yang versi offline-nya, siswa disuruh copy paste saja. Kalau enggak, siswa misalkan my source story. Silakan siswa untuk menulis sendiri di sini. Gitu ya. Nah, di sini udah ada saving. All di sini all changes saved in Drive. Berarti sudah ke-save langsung. Jadi siswa nggak usah nge-save secara manual. Di sini ada kata turn in. Kalau misalkan satu browser ini cuman login satu account-nya Labidin atau satu account saja, maka ketika kita klik turn in, otomatis turn in. Cuman kalau misalkan di browser ini ada banyak account, disarankan nggak usah turn in, nanti bisa jadi salah kelas. Jadi kalau misalkan udah selesai, siswa mengerjakan dan copy paste semua di sini, katakanlah siswa udah mengerjakan di offline ya, siswa tinggal copy paste di sini, ya, paste. Nah ini kerjaan siswa di sini. Atau kalau misalnya siswa mau mengerjakan di sini juga nggak apa-apa. Contoh ini, seperti ini. Oke, ini dari siswa. Siswa langsung di close aja ini, nggak masalah. Nah, ini siswa sudah mengerjakan berarti. Ya, kalau sudah mengerjakan, siswa boleh ngecek sendiri. Run, misalkan. Oke, kalau misalkan siswa mau ngecek. Oke, di sini disebutkan bahwa no match found. No match is found, artinya berarti dia original. Ya, siswa bisa turn in. Bisa nanti kalau misalkan dia ininya tidak original, siswa juga bisa tahu. Sebetulnya dia udah mengerjakan berapa website yang cocok dengan dia, atau berapa halaman website yang atau situs yang betul-betul dia copy paste dari situ. Ya, kemudian turn in dari siswa. Selesai. Itu dari halaman siswa ya. Kemudian kita sekarang lihat dari halaman gurunya. Nah, kita akan lihat bahwa ada satu orang yang turn in. Ada kasus seperti ini. Ada siswa yang sudah turn in, tugasnya di sini, cuman di sini tulisannya satu assign, no turn in. Nggak usah dipermasalahkan. Mungkin itu sistem sedang tidak pas ya, jaringannya atau apa. Jadi whatsoever itu nggak usah dibingungkan. Penting udah ada siswa di sini, kita klik aja. Nah, di sini saya sudah ada, kalau kita klik, di sini saya akan tunjukkan beberapa contoh kerjaan siswa, bagaimana yang full original
yang setengah-setengah, sama yang full plagiarism. Nah, pertama-tama saya akan tunjukkan dulu kalau misalkan tadi kita tidak cek originality-nya. Ya, kalau misalkan kita tidak cek originality-nya, maka di sebelah kanan ini akan tampilan seperti ini, flat, nggak ada apa-apa. Berarti kita tadi lupa untuk mengecek atau mencentang originality report-nya. Atau kita mencentang originality report-nya, tetapi originality report-nya itu sudah melebihi limitnya, gitu. Jadi akan seperti ini. Jadi kita tidak bisa ngecek originality-nya. Ya, kita hanya bisa memberikan nilai saja ke siswa atau bisa meriksanya saja, gitu. Kemudian kita akan lihat di sini bagaimana siswa yang full plagiarism. Nah, kalau siswa yang full plagiarisme, bisa dilihat di sebelah kanan ini ada 5 flag passages, ya. Berarti ada 5 hal yang mungkin dicurigai gitu. Kalau kita klik di sini, kita bisa lihat, misalkan lihat ada banyak sekali website yang di copy sama dia. Nah, kelihatan. Misalkan kita pengen tahu, oh ini apa nih? Diklik, kita akan tahu nih dari website mana dia mendapatkan ini. Kita bisa langsung telusuri, ya, bisa langsung telusuri di sini di websitenya. Kalau misalkan betul-betul mirip atau persis banget, berarti dia memang plagiat seperti itu. Ini banyak sekali kita tampilkan, ini ditampilkan banyak ya. Oh dari Wikipedia ada 4, dari blurb.com ada 2, ada britannica.com 1 gitu. Jadi ini full of plagiarism. Itu ya. Yang kedua, yang ketiga, saya tampilkan dari siswa yang dia setengah-setengah. Plagiarism sama originality-nya kayak 50-50 gitu. Kita cek di sini, tampilannya akan cek originality. Berarti di sini meragukan. Gitu. Jadi mungkin ada yang tidak originalnya, kayaknya gitu. Kita cek aja originality-nya di sini. Nah, tampilannya akan seperti ini nanti. Kalau ini yang setengah-setengah ya, maksudnya dia tuh ada originalnya, ada yang tidaknya. Ya. Jadi, kita bisa lihat seberapa parah untuk plagiarismenya. Jadi, ada cuma satu doang. Gitu. Artinya dia citing-nya nggak terlalu banyak kayak tadi. Ya, biasanya nanti akan muncul di sini 37%, ya, 37% plagiarisme kontennya. Jadi ngambil 37% dari website, sedangkan sisanya dia buat sendiri, gitu ya. Berarti dia tidak sepenuhnya. Berbeda dengan yang tadi, kalau yang ini, dia tuh 86%. Ya. Nah, yang terakhir adalah tampilan dari siswa yang original banget. Nih, no flag passages. Berarti dia murni, kerja sendiri. Kita akan tampilan seperti ini. Ya, originality report expire May 17. Ini juga hati-hati, reportnya bakal hilang. Ya, pada tanggal 17, jadi ada batas waktunya. Kita bisa lihat seperti ini. No match found, passage from this document don't match any web sources. Berarti dia original buatan sendiri. Seperti itu. Baik, itu saja untuk tutorial pada kesempatan hari ini. Well, thank you so much for watching. Thank you so much for having me. If you have a question, don't hesitate to ask. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day.